Tadi dari sisi mana? Dari sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenan menerima pemberian daging kelinci. Berarti apa? Halal, jelas itu. Yang kedua, menunjukkan halal, ya. Ada penetapan atau takrir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ini perhatikan baik-baik jamaah. Akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Beliau berkenan menerima hadiah, meskipun hadiah itu sedikit, kecil atau mungkin sepele. Coba tadi cuman paha kelinci itu kan kecil. Kalau paha onta ya sudah, atau sapi gitu ya, berapa kilo? Ini kelinci. Ya segede-gede kelinci cuma pahanya, kecuali kalau dikasih satu utuh kelinci mana. Apa artinya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang sangat tawadhu, rendah hati, tidak gengsian, tidak merasa sok hebat, meskipun beliau orang hebat. Ya, kadang kita ini aja baru berpenampilan dikit hebat, merasa hebat, berjenggot sudah merasa hebat. Kadang begitu berpakaian, ya mungkin ya sesuai dengan syar'i merasa hebat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pribadi paling mulia di sisi Allah dunia akhirat, paling bertakwa, paling tinggi derajatnya. Tetapi beliau adalah orang yang tawadhu. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Pun kita kalau diberi ya terima. Lah, pemberian kok cuma sedikit, ya enggak apa-apa. Kok cuma kayak gini ya enggak apa-apa. Seberapapun pemberian terima. Meskipun tidak selalu, misalnya ya belum tentu dimakan misalnya kalau makanan, atau belum tentu dipakai kalau pakaian. Kadang-kadang kekecilan ya nggak dipakai tapi diterima, atau tidak pas warnanya, tidak sesuai dengan, ya nggak apa-apa, nanti bisa diberikan kepada orang lain, misalnya begitu. Atau kegedean, yang sering saya itu dapat pakaian kegedean, ya diterima aja, nanti bisa diberikan kepada orang lain. Begitulah menerima hadiah sedikit maupun banyak. Itu salah satu apa? Salah satu akhlak yang mulia. Berikutnya anna tahadi min akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadi lima fihi min at-tawadud wa tawassul fayanbaghi an yashi'a hadha bainal mu'minin khususan al-aqarib al-jirani. Bahwa saling memberi hadiah, saling memberikan sesuatu, itu salah satu petunjuk bimbingan dan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tahabu, saling berilah hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Tahabu, saling berilah hadiah di antara kalian, niscaya kalian saling mencintai. Suami istri kasih hadiah, orang tua anak kasih hadiah, saudara kasih hadiah, tetangga kasih hadiah, teman kasih hadiah. Boleh enggak kita memberi hadiah kepada orang kaya? Boleh, hadiah, bukan sedekah. Apalagi orang kaya kepada orang miskin. Orang miskin kepada orang kaya aja boleh, bahkan dianjur. Meskipun pemberiannya sedikit. Loh, kamu sudah sugih kok menerima ini hadiah kok, bukan sedekah, bukan zakat. Boleh. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima semuanya dari siapapun. Dari siapapun diterima itu hadiah. Jadi ini luar biasa. Salah satu akhlak Nabi apa? Saling atau membiasakan diri untuk memberi hadiah. Dan hadiah tidak harus besar, tidak harus banyak. Yang penting hadiah itu diberikan karena tulus, ikhlas. Itu mesti nyaman.
Mungkin seseorang memberi sesuatu yang banyak atau berharga, tapi memberinya sambil terpaksa. Yang diberi itu malah rasanya nggak nyaman. Ini saja nih barang apik ini lingwai kok rasanya kayak tepok sawah. Jadi yang mau menggunakan juga nggak nyaman. Betul. Tapi kalau memberikannya itu karena tulus, seberapapun itu mungkin nggak bagus, mungkin sepele. Tapi yang menerima itu plong, nyaman, maka itu senang, nggak ada beban. Nah itu namanya hadiah. Luar biasa jemaah, dan itulah salah satu bimbingan Islam, membiasakan untuk saling memberi hadiah. Hadis berikutnya, an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma qalat naharna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farasan fa akalna. Rawahu Bukhari wa Muslim. Fi riwayatin wa nahnu fil Madinah. Hadis berikutnya kata Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, dulu kami pernah menyembelih seekor kuda. Artinya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akalna, lalu kami pun memakannya. Di dalam riwayatnya dengan redaksi saat itu kami berada di Madinah. Nah, ini adalah ucapan sekaligus perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum, lalu diketahui, disaksikan dan disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Jadi boleh. Apa itu? Sembelih kuda boleh, makan daging kuda boleh, dan ini di Madinah. Apa artinya? Ya kalau di Madinah berarti ada kemungkinan sudah tidak dinasakh. Hukum ini masih terus berlaku, tidak dihapus, tidak diganti, begitu untuk menegaskan. Luar biasa saja. Boleh. Apa itu? Makan daging kuda. Beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis yang mulai ini. Al-haditsu dalilun ala hilli akli luhumil khayl. Hadis ini dengan tegas, jelas tadi, sebagaimana hadis innal halala bayyin, halal mengonsumsi daging kuda. Itu hukumnya apa? Halal. Id akala ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqara alaihi karena id ukila ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aqara, karena pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi sudah di fase Madinah, kuda itu disembelih, kuda itu dikonsumsi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkannya atau membiarkannya alias menyetujuinya. Di dalam redaksi lain dengan kalimat berikut, zabahna farasan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'akalna. Dengan kalimat zabahna. Kalau tadi naharna. Nahar itu asalnya untuk sembelih unta. Kalau zabah itu asalnya untuk sembelih selain unta. Namun dalam praktiknya bisa juga kata nahr itu untuk menyembelih selain unta, atau kata zabah boleh juga untuk menyebut menyembelih unta. Sehingga di dalam surah Al-Kautsar itu fasholli li rabbika wanhar. Wanhar bukan berarti mesti sembelih unta, tidak, karena kata nahr memang asalnya untuk menunjuk makna penyembelihan unta, tetapi dalam praktik juga bisa digunakan untuk menyembelih selain unta. Bahkan ditegaskan lagi dalam redaksi lain tadi, zabahna farasan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'akalnahu nahnu wa ahlu baiti. Kami memakannya, kami dan juga keluarga beliau. Artinya memang takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kata wa nahnu fil Madinah, penegasan dengan kalimat saat itu kami berada di kota Madinah, untuk menegaskan barangkali ada orang yang masih bertanya atau meragukan, nah bisa jadi itu sudah dinasakh, mungkin dulu ketika di fase Mekah atau ketika di peperangan, mungkin di wilayah peperangan ketika keluar berperang, bisa jadi dalam kondisi tertentu dihalalkan itu kuda, begitu setelah selesai perang dihapus. Tetapi kalimat wa nahnu bil Madinah menunjukkan sudah di Madinah, juga tidak di wilayah peperangan, sehingga kondisinya bukan kondisi perang. Di Madinah kan damai, di kota Madinah. Sehingga untuk apa? Untuk menghilangkan adanya kemungkinan ini sudah dihapus hukumnya. Begitu. Jadi apa? Hukumnya halal. Hadis berikutnya, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naha an luhumil humuril ahliyah wa adina fi luhumil khayl. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa li Muslimin wahda qala akalna zaman Khaybar al-khayla wa humran wahsh wa naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil himaril ahli. Rawahu Muslim. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengonsumsi daging keledai rumahan, keledai jinak, keledai piaraan. Wa adzina fi luhumil khayl, sementara itu beliau mengizinkan mengonsumsi daging kuda. Jadi hadis ini jelas. Di dalam riwayat Imam Muslim dengan kalimat pada zaman atau pada saat terjadi perang Khaybar, kami mengonsumsi keledai liar. Kami mengonsumsi kuda, daging kuda dan keledai liar. Sementara itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memakan atau mengonsumsi keledai jinak atau keledai piaraan alias keledai rumahan. Berikutnya juga ini jelas ya kalimatnya, bolehnya mengonsumsi daging kuda, mengonsumsi daging keledai liar, keledai yang hidup liar. Sedangkan yang dilarang itu keledai jinak, keledai rumahan, keledai yang dipelihara. Adapun kalau kita dapat keledai di hutan atau di kehidupan habitat liar, kemudian diburu, maka boleh dikonsumsi. An Abdullah bin Abi Awfa radhiyallahu anhu qala asabatna maja'atun layali Khaybar. Ketika terjadi perang Khaybar, ya namanya perang ya, kondisi logistik mungkin tidak semudah jika kondisi damai, kondisi tidak ada perang. Apalagi ini di wilayah peperangan, mungkin belum datang untuk kiriman logistiknya. Malam-malam hari kami lapar. Falamma kana yaum Khaybar waqa'na fi al-humur ahliyah fantaharnaha. Lalu yang ada hanya keledai rumahan, keledai jinak, keledai piaraan. Ya namanya kita butuh makan, ya kami sembelihlah itu. Falamma qalat bihal qutur nada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daging keledai rumahan, keledai jinak yang sudah kita masak tadi, bahkan ketika masakan itu sudah mendidih ya airnya,
dan mungkin sudah di masa apalah, kalau kita mungkin digulai apa di apa, ya sudah hampir masak, sudah mendidih. Maka ada orang yang menyampaikan informasi, utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pengumuman. Nada munadi Rasulullah. Jadi bagian apa ya kalau kita ini yang tukang menyampaikan informasi, sekretaris negara ya. Ya. Jadi Rasulullah SAW juga punya orang yang menyampaikan info-info kepada umat. Munadi Rasulullah. Kalau bahasa kita ya, sekretaris negara. Kalau di lembaga apalah namanya, bagian yang menyampaikan pokoknya. Kalau ada pengumuman, ada ketetapan, ada hasil, yang menyampaikan. Pun demikian. Apa itu? Hakif fu'al qudur. Ya. Kata itu akfi'u al-qudur. Tumpahkan wadah yang kalian gunakan untuk memasak daging keledai jinak tadi. Wa rubbama qala wa la ta'kulu min luhumil humuril ahliyah syai'an. Lalu atau dengan kalimat jangan kalian makan sedikit pun daging keledai jinak yang sudah terlanjur kalian masak tadi. Padahal dalam kondisi apa? Lapar, dalam kondisi perang, dalam kondisi ya sudah mencium aroma daging keledai. Tahu-tahu apa? Pengumuman datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui wakil beliau, tumpahkan itu semua yang sudah terlanjur dimasak dan jangan ada sedikit pun yang dimakan. Ini menunjukkan apa? Daging keledai liar hukumnya daging keledai jinak hukumnya haram. Begitu. Begitu pula an Abi Sa'labah radhiyallahu anhu qala harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luhumul humuril ahliyah. Kalau ini jelas kalimatnya ya, dari sahabat Abu Sa'labah radhiyallahu anhu dengan kalimat harrama. Rasulullah mengharamkan luhumul humur ahliyah, daging keledai jinak, keledai peliharaan, keledai rumahan. Begitu dia. Itu diharamkan dengan kalimat jelas. Dari beberapa hadis tadi bisa kita ambil faidah-faidah berikut. 1. An-nahyu an luhumil humuril ahliyah wa tahrimu akliha. Larangan dan pengharaman daging keledai liar. Bahkan Al-Imam Ibnu Abdul Bar menyatakan la khilafa baina ahli al-ilm al-yawma fi tahrimiha. Pada zaman beliau menyatakan tidak ada ulama yang berbeda pendapat akan haramnya keledai liar. Artinya mereka sepakat bahwa keledai liar hukumnya haram. Bahwa daging kuda itu hukumnya halal. Tadi jelas kalimatnya. Daging kuda hukumnya halal. Yang ketiga, bahwa
daging keledai liar al-humur al-wahsyiyah itu halal. Jadi beda ya. Kalau keledai peliharaan jinak itu haram, tapi keledai liar yang hidup liar hukumnya halal. Beda dengan kuda. Kalau kuda tadi mutlak, baik yang liar maupun yang jinak, ya halal itu kuda. Hadis berikutnya berkait dengan masalah makanan. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala dakhaltu ana wa Khalid ibn al-Walid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bait Maimunah fa utiya bi dhabb mahnud فأهوى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فقلت تأكل وضب فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلم يأكل فقلت يا رسول الله حرام قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي fa'ajiduni a'afa. Dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengisahkan beliau, yaitu Abdullah ibnu Abbas beserta Khalid bin Al-Walid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah Maimunah. Kemudian beliau disuguhi daging dhab yang sudah dipanggang. Ini daging dhab panggang gitu. Dhab itu sejenis atau mirip-mirip biawak, tapi enggak segede biawak ya. Yang biasa hidup di gurun pasir. Lalu mirip-mirip modelnya, hanya dhab ini lebih kecil. Kemudian makanannya beda. Kalau biawak kan karnivora ya, memakan hewan-hewan, ayam dan seterusnya begitulah. Sementara kalau dhab ini yang dimakan adalah rumput. Jadi apa namanya, herbivora. Bukan karnivora tapi herbivora. Lalu tadi begitu sudah disuguhi, Rasulullah SAW pun sudah hendak mengambilnya, sudah hendak mengambil untuk dinikmati. Kemudian ternyata sebagian ibu-ibu atau sebagian ibu yang ada di rumah Maimunah tadi yang masak kan begitu, itu berkomentar, beritahu Rasulullah sebelum beliau menikmatinya, beritahu itu daging apa dulu, jangan-jangan beliau tidak berkenan gitu kan. Beliau tidak tahu ini daging apa, pokoknya sudah cuma disuguhi daging yang sudah dipanggang kan, enak misalnya gitu. Tetapi sebagian ibu yang ada di dalam itu memberitahu, tolong diberitahu dulu sebelum dinikmati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada yang menyatakan, Rasulullah itu daging dhab kan gitu ya. Kemudian mendengar penjelasan bahwa daging yang disuguhkan tadi yang sudah hendak dinikmati oleh beliau itu ternyata dhab, beliau mengurungkan niatnya, nggak jadi ngambil kan gitu, nggak jadi ngambil. Kemudian Abdullah bin Abbas bertanya karena heran dong, tadi Nabi sudah hendak mengambil mau dimakan oleh beliau, begitu dikasih tahu itu ternyata daging dhab, beliau nggak jadi. Nah itulah cerdasnya Abdullah bin Abbas.
Para sahabat itu apa? Selalu mengamati, ya, mencari tahu semua sikap, tingkah laku, gerak-gerik, perbuatan Nabi SAW. Itu apa? Diambil ilmunya. Ketika beliau mau ngambil, kok nggak jadi? Lalu beliau serta-merta bertanya, wahai Rasulullah, ya, haramun huwa? Ya Rasulullah, kok nggak jadi sih? Haram kok, bahasa kita gitu ya. Memangnya haram, kok nggak jadi makan? Apa kata Nabi? Lah, enggak. Itu nggak haram, itu boleh itu. Ya. Tetapi dog ini itu dulu tidak ada di tempatku, kan begitu. Dan Nabi tidak biasa, ya, memakan dog. Lalu beliau merasa rasanya gimana gitu. Ya karena namanya sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang baru, kemudian tidak biasa. Kemudian dikasih tahu, coba kalau tadi tidak dikasih tahu, ya kan sudah diiris, sudah tinggal daging, makan aja. Begitu dikasih tahu, oh asalnya, kalau gedok asalnya sekotelo, nggak apa-apa. Ini daging ternyata dari top. Beliau sudah membayangkan top itu kayak gitu. Ya mungkin gimana? Bahkan sebagian kita ini nggak mau makan lele itu, nggak mau. Coba kalau jual apa namanya, diiris-iris itu namanya daging diiris di filet. Ya. Coba kalau lele itu difilet, lalu nggak dikasih tahu ini lele gitu, mesti mau. Tapi kasih ini lele, oh nggak jadi. Karena apa? Dia lihat lele waktu masih hidup, kan gitu. Mungkin dia tadi yang merasa jijik atau apa. Ada juga sebagian itu ya, mohon maaf, nggak mau makan mentok, bebek. Karena apa? Ngerti waktu hidupnya kayak gitu, tahu macam-macam kan. Ketika dikasih tahu ini apa ini? Daging mentok. Oh nggak mau. Coba kalau nggak dikasih tahu, yang sudah dimasak, dibuang tulangnya itu, mesti ya mau itu. Cuman kadang-kadang kita ini kan apa namanya, pikiran kita itu kemudian apa? Ada namanya sugesti gitu, atau apa? Terbayang, mungkin ya, apalagi mohon maaf ya. Kita ini kalau lihat ayam kalkun ketika masih hidup maksudnya. Ya bentuknya kan kayak gitu, kadang lucu, kadang menjijikan. Bentuknya itu kayak gimana gitu, ayam kalkun kan. Kalau yang jantan loh ya, ayam kalkun jantan yang sudah dewasa. Kalau masih kecil yang betina sih nggak begitu seperti ayam betina. Tapi kalau kalkun jantan yang sudah gede, itu kan paling apa ya bentuknya. Tapi kalkun itu dagingnya konon paling top itu. Bahkan kalau di Amerika ada namanya pesta kalkun khusus utuh. Karena memang enak sekali. Ya seperti ini jamaah. Jadi ketika beliau tidak mau bukan berarti selalu haram. Kan begitu. Beberapa faedah yang bisa dipetik dari hadis ini. Satu, dalilun ala ibahati akli dhab. Hadis ini menunjukkan bahwa dhab itu hukumnya halal. Dari mana kita tahu? Dari aharamun huwa ya Rasulullah. Apakah hukumnya haram? Tidak, jelaskan kalimatnya. Rasulullah sebelumnya nggak ngerti kalau itu dhab. Maka beliau ingin menikmatinya. Beliau dikasih tahu, setelah itu baru nggak jadi. Ya, mungkin terbayang bentuk aslinya yang masih hidup. Lalu sahabat bertanya, apakah haram? Tidak. No, kalimat jelas ya. Berarti apa? Halal. Kalau tidak haram berarti halal. Ini dari sabda beliau. Jadi hadis itu ada sabda Nabi, perbuatan Nabi, termasuk takrir. Di antara takrir Nabi ketika tadi Khalid bin Walid menikmati itu dan beliau tahu, beliau membiarkan, namanya takrir. Kalau tadi ucapan begitu pula apa? Nabi membiarkan keluarganya memasak. Kalaupun sejak awal haram ya nggak mungkin kan keluarganya masak kan gitu. Jadi kita bisa menegaskan top itu halal. Jadi apa? Penjelasan ucapan Nabi, takrir Nabi, ada sahabat yang makan dibiarkan, termasuk keluarga beliau yang memasak.
Kalau tadi misalnya haram, sebagaimana apa? Keledai jinak tadi, karena beliau nggak ngerti, begitu dikasih tahu, oh, kok mereka ternyata nyembelih keledai jinak lalu dimasak, buang semuanya, tumpahkan semuanya, dan jangan sedikit dimakan. Dalam urusan halal haram, dalam urusan syariat, beliau tidak tedeng aling-aling, tidak ada toleransi pada siapapun. Iman Rasulullah, itu mau lembu keledai ini harganya mahal, tidak. Haram ya haram kan begitu. Tapi kalau halal ya halal, meskipun beliau sendiri tidak berkenan menikmati, tapi tidak melarang. Woi, karena aku nggak makan, kamu nggak boleh makan. Enggak gitu. Hukum masalahnya apa? Halal. Bagi yang tidak merasa jijik, tidak geli, tidak apa, ya monggo, itu hukumnya halal. Jadi enak jemaah. Kita tidak boleh memaksakan diri. Aku rawleh, aku nggak bisa makan lele. Pokoknya di rumah ini tidak boleh masak lele. Ya nggak gitu. Ini pemimpin yang bijak, pemimpin yang toleransi, tidak memaksakan kehendak dalam urusan yang mubah. Nanti bukan hanya masalah makanan, tadi kita sampaikan di awal masalah pakaian. Semua harus pakai juga. Orang yang go katok. Wah, ini orang hukum asalnya halal, maka tidak dipaksakan. Masing-masing punya selera. Contoh seperti ini. Ini kalau tahu ilmunya, paham fikihnya, dan bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya bahwa tadi Nabi menyatakan ya nggak nyaman lah melihat kayak gitu, kan gitu ya dia. Maka jika Nabi tidak suka sesuatu karena tabiat, naluri, tidak serta-merta kemudian itu menunjukkan hukumnya haram. Sebagaimana beliau yang mungkin tadi lihat dog tadi gimana gitu kan. Kalau mau makan kayak gimana, maka tidak serta-merta kemudian itu haram. Karena tidak ada kaitannya dengan hukum syariat. Kaitannya dengan pribadi beliau tadi. Oh, kadang lihat bebek, lihat kalkun, itu lihat lele, ini gimana gitu. Ya, bentuknya atau ya mungkin kalau masih hidup ya kotor, lihat mentok atau bebek itu bau kan. Kotorannya bau dan seterusnya. Tapi kalau sudah dimasak, oh enak kan begitu. Begitu. Berikutnya, nih dia, bagaimana akhlak Nabi yang sampai puncak paripurna kemuliaannya. Apa itu? Nabi tidak pernah mencacat, mencela atau merendahkan makanan. Apapun itu. Tadi diberi cuman bokong atau paha kelinci, diterima. Tidak pernah mencela meskipun sedikit. Ini juga meskipun beliau tidak berkenan, aku kira belum toh kok disuguhi dok. Kalau kita mungkin karena kita nggak suka makanan tertentu disuguhi mungkin tersinggung. Wah, ini pejabat, ini pemimpin, ngerti toh aku ramalan itu malah disuguhi mungkin gitu. Nabi tidak. Itulah kemuliaan akhlak beliau. Tidak tersinggung, tidak merasa direndahkan, tidak mencela makanan. Meskipun beliau tidak berkenan, tetapi tidak pernah mencela. Itulah akhlak mulia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Begitu pula teladan beliau ini sebagai perwujudan dari pengutusan beliau sebagai nabi dan rasul. Innama bu'istu li utammima atau li utamima makarimal akhlak atau salihal akhlak. Dan begitu pula Nabi ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad. Kesaksian para sahabat, Nabi belum pernah sekalipun mencela makanan. Kok begini, kok begitu, kok digoreng, kok digodok, kok asin, kok pedes, kok daging ini, kok bukan itu, dan seterusnya. Enggak pernah. Kalau beliau berkenan, beliau makan. Kalau tidak, beliau diam. Selesai.
Masya Allah. Begitulah dalam bermuamalah itu akhlak. Karena memang agama ini tujuannya adalah membentuk akhlak, baik akhlak kepada Allah, hablum minallah, maupun akhlak kepada sesama. Tidak boleh menolak kebenaran dan tidak boleh merendahkan orang lain. Itu kan demikian. Kaitannya dengan hablum minallah, akhlak kepada Allah, jangan tolak kebenaran, ikuti kebenaran. Kaitannya dengan sesama, hablum minannas, jangan rendahkan orang lain. Kan begitu. Makanya orang kalau sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Banyak orang merendahkan orang lain, merasa dirinya hebat. Gitu. Padahal belum tentu hebat. Tapi seringkali begitu. Teladan Nabi SAW betul-betul luar biasa. Nah, ini dia. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap orang, setiap pribadi itu punya kebiasaan masing-masing, kebiasaan sendiri-sendiri, sehingga tidak boleh memaksa orang lain. Kowe ora oleh mangan iki, mergo aku ora seneng. Nah, karena aku suka pedes, kamu harus makan pedes. Di rumah ini semua masakan harus pedes, tidak bisa. Karena aku nggak suka pedes, tidak boleh ada sambal. Ya enggak. Yang bijak itu ibu-ibu. Kalau masak, oh suaminya suka pedas, dirinya enggak. Ada yang pedas, ada yang enggak. Anaknya suka asin, ada yang enggak. Kasih dulu. Yang enggak asin diambilin, nanti yang asin ditambah. Masya Allah, itu cerdas namanya. Ibu-ibu jangan, oh aku boleh masak darah kosong, wiki asin, pedas, wiki ngono. Ya namanya ibu-ibu harus sabar ibu-ibu. Kalau pengen masuk surga, sabar dan ikuti hadis ini. Apalagi memaksa diri, mas pokoknya aku suka pedes, semua masakan pedes, ya nggak bisa. Kalau membaca hadis ini, jadilah orang yang bijak, satu, jadilah orang yang tahu diri, dua, jadi orang pengertian dan jadi orang yang toleran, lalu bersabar. Dan masakan pengennya satu masakan saja, tapi anaknya apalagi banyak, ya kan? Ada bapaknya, ada ibunya, orang tua, ada suami, ada anak, beda selera. Bersabar ibu-ibu kalau ingin masuk surga, ingin meneladani Nabi SAW yang berakhlak mulia. Apalagi di masyarakat, ya. Apalagi di masyarakat, apalagi nanti kalau jadi pemimpin. Pemimpin itu kan rakyatnya banyak, warganya banyak, anak buahnya banyak. Itu kalau nggak seperti ini prinsipnya, wah nanti gubrak. Semuanya harus sama, semua harus benar. Begitulah. Jadi fihi ala nafsa wa ma'ta'adatuhu fala yanbaghi ikrahuha ala akli ma lam tashtahi wa la tastati fa innal ladzi la yatarghabuhu la yakunu mar'ian wa yakhilu bis-sayyi. Jadi kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mengikuti selera kita dalam urusan yang mubah, termasuk makanan. Pun kita tidak bisa memaksakan diri, ya harus kadang-kadang nggak enak sama orang lain. Aku nggak enak tak paksa, padahal tadi malah muntah. Bisa jadi ada temen itu nggak mau minum obat, bukan karena nggak mau minumnya, tapi begitu minum muntah dia. Jadi dia pengen, tapi begitu nggak tahu tubuhnya ini sudah sejak kecil mungkin ya terbiasa ya. Ketika ada bau obat kimia gitu mungkin langsung responnya begitu. Ya namanya kalau gitu, termasuk misalnya orang yang alergi biduren, kamu harus makan protein banyak. Karena salah satu sumber protein paling bagus telur. Tapi bisa jadi orang itu kalau makan kuning telur, mesti apa? Bisul-bisul, biduren, alergi. Saya punya teman begitu, setiap kali makan telur sudah, padahal kulitnya putih. Laki-laki itu kulitnya putih, begitu apa? Binjol-binjol, pukulan macam-macam. Ya tidak bisa dipaksa, mungkin ganti sumber protein lain. Contoh seperti ini. Begitu pula di dalam kehidupan pergaulan, tadi ada makanan, minuman, pakaian. Ya, selama itu masuk kategori mubah, tidak dilarang, maka tidak bisa dipaksakan.
Begitu. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hadis yang ke 388. Ini satu lagi nih yang pendek. Hadis yang pendek. An Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu qala ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sab'a ghazawatin ta'kulul jarad. Ini dia. Na'kulul jarad. Dari Abdullah bin Abi Aufa bahwa kami dulu pernah 7 kali pergi berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau peperangannya sih banyak pada zaman Nabi, tapi yang saat itu persaksian dari Abdullah bin Abi Aufa 7 kali beliau berperang bersama Nabi, 7 kali bersama Nabi. Lalu saat berada di medan perang itu kami biasa makan belalang. Kami di situ berarti ya satu pasukan yang ikut berperang dan Rasulullah, karena Rasulullah ada. Fihi dalilun ala hilli aklil jarad. Riwayat ini menunjukkan halalnya makan belalang. Tadi ya, halal makan belalang. Tapi apakah semua kita kamu harus mau makan belalang? Belum tentu. Kalau orang di pantai biasa dia makan ikan, makan udang, biasa dia di daerah pantai. Tapi kalau di daerah pedesaan, ya adanya belalang, sama-sama sumber protein. Tapi orang yang biasa hidup di pantai makan udang tidak alergi. Begitu makan ke Gunung Kidul, makan walang goreng, sudah tiduran mungkin bisa jadi. Karena tidak terbiasa tubuhnya tadi jangan. Atau sebaliknya, orang yang nggak biasa makan udang itu bisa jadi makan udang tiduran itu, gatal gatal, nggak bisa dipaksa. Begitu ya. Tetapi yang jelas hukum asalnya boleh makan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan huwa ijma', berdasarkan ijma' halal itu belalang. Begitu. Karena tadi kaitannya dengan kebiasaan tubuh itu beda-beda. Nanti lama-lama bisa jadi menyesuaikan, iya, tapi proses. Kalau serta-merta pertama begitu belum tentu langsung bisa. Wa huwa halalun bi ayyi sababin sara mautu. Bahkan belalang ini halal hukumnya dimatikan dengan cara apapun. Karena belalang tidak ada peredaran darah mengalir sehingga tidak disembelih dia. Makanya apa? Mayit apa namanya? Bangkai belalang itu halal. Caranya apapun pokoknya dia halal. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatan, dalam hadis yang lain kita diberi atau dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. Fa amal maitatani fal jarad wasamat, 2 bangkai yang hukumnya halal apa itu? Belalang dan ikan. Jadi ikan itu tidak harus disembelih, pokoknya mati dimasak halal begitu. Jadi ini menunjukkan halalnya belalang. Dan enak sekali jemaah belalang. Ya. Luar biasa itu. Demikian. Baik, sementara sampai di sini yang bisa kita baca berkaitan dengan masalah kitab Al-At'imah. Jadi sudah ada belalang, kemudian ada dhab, dia sejenis kadal atau biawak gurun. Itu herbivora yang dimakan adalah tanaman atau rumputan, itu halal. Kemudian keledai liar itu halal, kuda itu halal, ya, kuda itu halal. Kemudian tadi kuda sudah, kemudian kelinci. Nah, kelinci itu halal. Yang kita sebutkan di sini ada kelinci, ada kuda, ada keledai liar, kemudian ada dhab, dan terakhir adalah belalang. Maka dipersilahkan kalau memang mau, tidak jijik dan tidak berbahaya, karena bisa jadi, mohon maaf, misalnya tadi ya udang, bagi yang diperiksa labnya kolesterolnya mungkin terlalu tinggi,
ya dikurangi. Kalau tidak sama sekali ya iman-iman, tapi dikurangi lah. Itu namanya thayyib. Artinya bagi tubuh tidak menimbulkan bahaya, itu thayyib. Halal yang jelas, thayyib itu nanti di